Selamat datang di berita utama kami. Pada hari Sabtu, tanggal 14 September tahun 2024, Daniel Edward Tankau resmi kembali memimpin Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia, atau IKADIN Kalimantan Barat, untuk masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2028. Acara pelantikan berlangsung di Hotel Kini, Pontianak, dihadiri sejumlah pejabat penting dan tokoh nasional. Dalam pelantikan yang dihadiri Ketua Umum DPP IKADIN Magdir Ismail, Honorari Chairman Todung Mulya Lubis, serta Sekretaris Jenderal Dr. M. Rashid Ridho, Daniel Edward Tankau kembali diberi amanah untuk memimpin IKADIN Kalbar. Pelantikan juga dihadiri oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat, Kapolda Kalbar, dan Pangdam 12 Tanjung Pura. Daniel Edward Tankau mengatakan, sebagai advokat, kami di IKADIN Kalbar berkomitmen untuk memperluas pelayanan pro bono. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang layak. Salah satu fokus kami adalah mengembangkan keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah hukum dengan cara yang lebih inklusif. Dalam pidatonya, Ketua Umum DPP IKADIN, Magdir Ismail, menekankan pentingnya peran IKADIN dalam memperjuangkan keadilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses memadai terhadap pendampingan hukum. Ia juga menyoroti inisiatif Restoratif Justice sebagai salah satu jalan penyelesaian hukum yang dapat memperkuat rasa keadilan di masyarakat. Magdir Ismail menambahkan, kami berharap IKADIN Kalbar mampu berperan aktif dalam membela masyarakat yang terpinggirkan dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa advokat, katanya. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara sebagai praktisi hukum akan tetap menjunjung tinggi hukum untuk keadilan dan kebenaran? Yang ketiga, saya juga ingin bertanya kepada saudara-saudara sebagai pengurus DPD IKADIN, apakah saudara-saudara bersedia untuk tetap membela perkara-perkara secara pro bono demi tegaknya. Demikian laporan kami tentang pelantikan pengurus baru DPD IKADIN Kalbar. Dengan komitmen yang kuat terhadap keadilan dan pelayanan pro bono, diharapkan advokat di Kalbar dapat terus berperan penting dalam penegakan hukum yang lebih inklusif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews, Masrun melaporkan. Kawan-kawan di Kalimantan Barat bisa mempelopori pendekatan penyelesaian perkara dengan cara seperti ini. Tentu saja. Dan pokok-pokok lainnya, dan lainnya sekalian yang tidak dapat kami sebutkan sampai dan kakak saya, saudara saya, sahabat saya, Bapak Cornelius Timah, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, yang berkesempatan hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat menyaksikan pelantikan pengurus baru, pengurus IKADIN periode 2024 sampai dengan 2024. Saya hanya ingin mengatakan bahwa advokat itu harus punya empati, ya, harus punya komitmen sosial, jangan hedonis, jangan semata-mata jadi advokat untuk mencari uang. Karena itu masyarakat yang marginal itu tetap bisa dibantu. Bantuan untuk pro-bono tetap jalan. Karena persoalan Indonesia ini sangat kompleks dan ketidakadilan itu masih kita temukan di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang di PHK, masih banyak ya orang yang kelaparan. Jadi kita punya tantangan sosial, bukan semata-mata tantangan hukum yang kita hadapi di Indonesia ini. Jadi ya, Indonesia negara kaya, punya banyak sekali sumber daya alam, tapi tidak baik-baik saja. Jadi banyak masalah yang kita hadapi. Nah, tantangan hukum ke depan itu begitu besar dan ya mudah-mudahan pemerintahan Prabowo Subianto itu akan bisa melihat betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan mudah-mudahan dia bisa memberikan prioritas yang sangat utama
bersama untuk menghidupkan kembali harapan kita untuk tegaknya hukum di Indonesia, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini tantangan beliau. Jadi jangan hanya mikirin ekonomi 8% alhamdulillah bisa capai, tapi tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi 8% kalau tidak menetes ke bawah, kalau tidak ada keadilan. Keadilan itu hanya bisa dicapai kalau kita menegakkan hukum dengan benar, bukan menegakkan hukum asal menegakkan hukum. Tapi hukum itu harus punya elemen keadilan sebagai dasar filsafat hukum itu sendiri. Oke? Apakah ini ada kaitannya dengan pejabat kita yang masih mau disuap atau bagaimana? Suap itu sangat endemik di Indonesia, ya, sangat sistematik. Nah, sistem kita itu memungkinkan adanya suap. Karena itu yang namanya governance di Indonesia itu betul harus dibenahi. Kalau Anda lihat, apakah sistem kita itu Pengurus IKADIN yang dilantik pada hari ini Kalimantan Barat. Saya seperti saya sampaikan tadi, saya berharap bahwa teman-teman DPD IKADIN ini menyediakan diri untuk membela masyarakat tertinggal, terpinggirkan, terutama saya yakin betul di luar kota Pontianak ini masih banyak sekali perkara-perkara yang harus ditangani secara baik. Nah inilah yang kita harapkan, terutama kami berharap bahwa akan ada pembelaan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini yang dilakukan secara pro bono. Sebab kita tahu bahwa tidak semua orang mampu membayar advokat, sehingga kita di PPK ini sampai sekarang ini kami sudah menyediakan satu sarana kegiatan-kegiatan pro bono ini. Bahkan ini yang juga kalau saya tidak keliru di DPD IKADIN Kalimantan Barat ini pun sudah ada IKBH yang akan memberikan pembelaan secara pro bono terutama terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan juga yang selama ini tidak mendapatkan keadilan. Sebab bagaimanapun juga kan kita seluruh warga negara ini kan perlu mendapatkan keadilan. Sebab satu hal yang pasti bahwa hukum yang tidak adil itu ya tetap hukum. Ketika hukum tidak adil ini ada, disinilah fungsi dari advokat untuk menunjukkan kepada aparat penegak hukum yang lain bahwa keadilan itu harus kita tegakkan. Meskipun seperti tadi lagu marsnya IKADIN ini, meskipun lagi akan runtuh, keadilan itu harus kita tegakkan. Kira-kira seperti itulah yang kita harapkan yang akan dilakukan oleh teman-teman pengurus DPD IKADIN Kalimantan Barat. Tadi Bapak juga menyampaikan untuk mendepankan kasus-kasus tertentu menggunakan RJ itu, Pak. Iya, ini yang saya kira ya, ini memang sudah ada keputusan dari Kapolri, Jaksa Agung dan juga Mahkamah Agung. Tetapi ini masih dibatasi dengan nilai kerugian 2 juta rupiah atau ada yang lebih. Ya. Nah, saya kira menurut saya mestinya semua kasus terlepas dari berapapun kerugiannya harus bisa dilakukan penyelesaian secara restoratif justice. Sebab kalau kita lakukan restoratif justice artinya kan pendekatan penyelesaian itu bukan hanya oleh aparat penegak hukum tetapi juga oleh masyarakat, oleh tokoh-tokoh masyarakat, para pihak, korban dan juga pelaku terlibat secara persis dan secara intens di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mereka berselisih. Ini juga salah satu bentuk pendidikan hukum yang baik untuk masyarakat. Saya kira kita harus mulai ya dengan pendekatan RJ ini. Meskipun kalau saya semua kasus mestinya menurut hemat saya bisa kita selesaikan dengan melalui pendekatan restoratif justice. Saya kira begitu. Organisasi tentu punya program. Jadi program kita ini adalah akan melaksanakan pendidikan IKADIN, ya kan, advokat, pendidikan kemahiran advokat sebagai profesi. Juga nanti mungkin akan ada pendidikan berkelanjutan, pendalaman pada mereka yang masih mau untuk mengikuti pendidikan. Nah, kemudian juga kalau kita sebagai anggota IKADIN, pengurus kita di sini, ya tentu harapannya supaya tetap mengembangkan tadi pro bono,
kemudian keadilan harus ditegakkan. Ini program kita yang paling singkat. Dan nanti pun habis ini biasa kita bikin coffee morning. Coffee morning, ya mudah-mudahan kita akan keliling. Sudah ada tawaran di mana-mana kita coffee morning. Jadi kalau enggak kita bikin sendiri. Jadi harapannya itu karena sekarang ini sesuai dengan apa yang kita lihat bahwa kondisi hukum ini yang kalau dikatakan drop, ya belum terlalu drop, tapi sudah mulai miring. Nah, ini perlu diluruskan lagi. Jadi penegakan hukum yang sebenar-benarnya harus ditegakkan. Kita kembalikan. Kedua lagi, kita utamakan RJ, restoran saja. Terhadap kasus-kasus kecil sudah. Jangan ditumbuh kembangkan terus untuk mencari prestasi, kasus kecil pun diangkat. Jadi saya pikir itu yang paling penting untuk kepentingan rakyat kecil. Itu kita akan mencoba semua. Jadi peran Kadin tetap mengawal kepentingan hukum masyarakat. Lain ada. Jadi penting bahwa kadangkala kalau kita lihat pengacara ini dianggap sepele. Apalah itu pengacara? Tak benar. Tapi hukum mengatakan bahwa setiap peristiwa hukum terperiksa atau terdakwa itu harus didampingi oleh pengacara. Jangan tidak. Nah, jadi kadangkala keyakinan mereka kepada pengacara yang sekarang ini. Karena mungkin ada ulah beberapa advokat, pengacara, tapi dia semuakan bahwa ini tak benar pengacara ini. Ya kan? Nah, jadi kita bukan hanya sekedar penerima jasa, tapi kita juga pro bono. Yang tak mampu bayar pun kita wajib membela itu. Ya kan? Maka Kadin ada IKBH, Ikatan Advokat Bantuan Hukum, Kadin ada. Nah, ini yang kita tunggu kembangkan. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat semua akan terlaksana. Saya rasa itu. Kita ikuti berita lintas nasional.